The bigger, the better. Mungkin ini konsep yang melatar belakangi ukuran mesin yang dimiliki oleh Bugatti dalam waktu 20 tahun terakhir. Sejak awal 2000-an Bugatti ingin menciptakan sebuah mesin yang paling bertenaga yang bisa memacu mobilnya menjadi yang tercepat di dunia. Jadi muncullah sebongkah mesin monster berkapasitas 8000 cc dengan jumlah silinder sebanyak 16 buah. Dan memang usaha mereka nggak sia-sia tuh. Terbukti saat pertama kali muncul, mereka pasangkan mesin monster ini ke dalam Bugatti Veyron. Hasilnya saat itu, Veyron langsung mencatatkan sebagai the fastest production car in the world dengan top speed sebesar 245 mil per jam. Mesin yang awal kemunculannya aja udah bikin geleng-geleng kepala tuh dengan output tenaga 1000 horsepower. Yang bahkan bisa diimprove 60% lebih tinggi lagi hingga 1600 horsepower di Bugatti Sento DC. Angkanya nggak kaleng-kaleng. Nah tapi sayangnya dunia terus berputar dengan semakin besarnya kepedulian orang dengan lingkungan dan regulasi yang mendukungnya, pabrikan mobil performance seperti Bugatti terpaksa harus mulai menyesuaikan diri. Alhasil era mesin Monster W16 ini pun sudah sampai ke sunset periodnya, alias sudah harus undur diri. Bugatti memutuskan untuk menggunakan mesin ini sekali lagi sebagai salam perpisahan mereka ke dalam salah satu produk spesial dan eksklusifnya. Inilah Bugatti Mistral. Setiap perpisahan pasti menyedihkan, tapi untuk Bugatti, justru mereka ingin perpisahan ini menjadi sesuatu yang menakjubkan. Mereka nggak sekedar menempelkan mesin ini ke dalam misalnya versi facelift dari Chiron. No. Sebagai salam perpisahan, Bugatti merasa perlu menciptakan sebuah mobil yang sangat signifikan. Mereka memutuskan untuk memasang mesin ini ke dalam sebuah mobil yang spesial, yang terbatas, yang langka untuk yang terakhir kalinya. Bugatti menggunakan platform Roadster untuk menyampaikan salam perpisahannya ini. Kenapa harus Roadster? Karena format Roadster sangat spesial di lini produknya Bugatti. Mereka jarang sekali memproduksi mobil Roadster untuk ditawarkan ke konsumennya. Roadster terakhir aja yang lahir dari pabrik Bugatti adalah Veyron Grand Sport yang rilis dari rentang tahun 2009 sampai ke 2015. Artinya Mistral jadi roadster pertama Bugatti selang sekitar 7 tahun dari roadster terakhir mereka, si Veyron Grand Sport tadi. Yang artinya ini sudah melewati 5 siklus rilis mobil barunya Bugatti. Ada Chiron, Divo, Sento DC, La Vuitto Noir, dan Bolide. Salah satu yang juga membuat Mistral berbeda dari lini Bugatti lainnya adalah penamaannya. Berbeda dengan Veyron dan Chiron yang namanya diambil dari nama-nama pembalap Bugatti di tahun 30-an. Kata Mistral diambil dari nama sebuah angin kencang yang berhembus di selatan Prancis. Pertanyaannya, kenapa Prancis? Karena sebetulnya Bugatti adalah merek mobil yang berasal dari Prancis. Walaupun saat ini sebagai bisnis, sahamnya dipegang oleh Porsche dari Jerman dan Rimac dari Kroasia. Bagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, Mistral akan menggunakan mesin yang sama dengan Chiron. Tepatnya milik Chiron Supersport 300 Plus. Ya secara angka, mesin ini berukuran 8000 cc, mempunyai 16 silinder, punya 4 buah turbo, dan menghasilkan tenaga hingga 1600 horsepower. Nah, roadster terakhir Bugatti yang sebelum Mistral, si Veyron Grand Sport, itu bisa mencatat rekor kecepatan mobil roadster dengan top speed 254 mil per jam. Untuk si Mistral, Bugatti menargetkan bisa menembus top speed hingga 260 mil per jam. FYI ya, yang nggak familiar dengan satuan miles per hour ini. Jadi top speednya Veyron Grand Sport yang 254 mil per jam itu kira-kira setara dengan 408 km per jam. Nah targetnya si Mistral itu harus bisa tembus 260 mil per jam atau setara dengan 418 km per jam. Kalian bisa bayangin nggak sih? Itu ngebut dengan kecepatan di atas 400 km per jam tanpa atap. Hembusan anginnya itu loh, kayak apa ya rasanya?
Desain Mistral menjadi kanvas bagi Bugatti untuk menunjukkan kisi-kisi desain masa depan mereka untuk mobil-mobil plug-in hybrid milik Bugatti di masa depan. Bugatti Mistral secara nggak langsung bisa dibilang adalah reinkarnasinya Chiron Super Sport. Walaupun secara teknis nggak sesederhana itu, karena Bugatti nggak bisa begitu aja memotong atapnya, terus mengkonvert dari coupe jadi roadster. Kalau kalian ingat desain samping Chiron itu kan ada semacam garis kurva atau oval, kayak semacam huruf kapital C gitu ya. Yang mana itu kalau asal main potong, pasti jadi jelek kan. Nggak mungkin dong mobil langka, eksklusif, mahal, tapi bikinnya sembarangan. Udah gitu hasilnya terus jadi berantakan. Mana ada yang mau beli kan. Nah, perubahan ini membutuhkan pekerjaan yang cukup rumit karena Bugatti harus memperkuat pilar A-nya. Selain pilar A, Bugatti juga harus memperkuat Mistral di bagian lain supaya strukturnya cukup kuat untuk menopang performanya yang saat dipacu maksimal. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan memperkuat struktur central tunnel di tubnya untuk mengkompensasi ketidakhadiran atapnya. Hasilnya Mistral mempunyai bobot yang masih mirip dengan Chiron Super Sport dan bahkan masih dengan mempertahankan settingan suspensi yang sama. Jadi suspensinya nggak perlu dibuat lebih keras lagi demi membuatnya jadi lebih rigid dan stabil karena sudah ada proses improvement di bagian tubnya tadi. Dari sisi desain, Bugatti mengatakan kalau proses awal desain Mistral itu dimulai dari Bugatti Divo. Makanya nggak heran kalau ada beberapa elemen desain yang memang mirip dengan Divo. Walaupun begitu, tampilan Mistral tidak seagresif Divo. Kalau dibandingkan dengan Divo, tampilan Mistral agak dibuat sedikit lebih jinak, sedikit lebih kalem gitu ya. Salah satu elemen desain Divo yang langsung kelihatan masuk ke Mistral adalah layout lampu depannya yang berlayout vertikal. Beda dengan Chiron yang layout headlampnya itu horizontal. Si headlampnya Mistral ini terdiri dari 4 garis horizontal yang tersusun secara vertikal. Konstruksi dan layout headlampnya ini bukan cuma mementingkan estetika supaya asal kelihatan keren, tapi juga berfungsi untuk mengalirkan, meneruskan udara dari depan ke lubang yang tembus ke dalam ruang fendernya. Grill berbentuk tapal kudanya yang ikonik juga masih muncul di Mistral dan merupakan yang terlebar di Bugatti modern. Grill besar yang di bagian tengah ini jadi saluran untuk mensuplai udara ke radiator mesin, sedangkan dua yang di kanan kirinya itu untuk mensuplai udara ke intercoolernya. Di sisi samping Mistral kelihatan futuristis. Kalau melihat desain Mistral dari sisi sampingnya frontal, saya malah jadi keinget sama mobil-mobilnya Hot Wheels. Sporty, agresif, futuristis, dan sekilas kelihatan agak-agak kayak mobil konsep gitu ya. Secara keseluruhan desain sampingnya ini cukup clean sih. Di pintunya cuma ada tarikan garis tegas yang kelihatan banget, dan itu ditarik sampai ke lubang air intake di belakang pintunya. Keren sih emang. Nah, yang nggak kalah futuristis itu ada di sisi belakangnya. Lampu belakangnya yang dramatis berbentuk X ini diambil dari Bugatti Bolide, sebuah Bugatti yang diciptakan khusus untuk track. Karena bentuknya yang unik, makanya Bugatti mau memasukkannya ke mobil yang diproduksi umum, di Mistral, supaya nggak cuma bisa dinikmati dan ditemui di track aja. Sebagaimana lampu headlampnya, desain tail light berbentuk X ini dipakai Mistral bukan sekedar untuk keren-kerenan aja, tapi juga berfungsi untuk mendinginkan beberapa komponen yang ada di sisi samping kompartemen ruang mesinnya. Di Mistral ada sebuah fitur yang kembali muncul setelah terakhir kalinya dipakai di Veyron dan menghilang di Chiron, yaitu 2 buah scoop air intake di bagian atas mobilnya. Pastinya air intake ini untuk mensuplai udara ke mesin monsternya yang bisa menyedot hingga 70.000 liter udara per menit. 2 buah scoop besar ini terpasang di sisi atas mobil, tepat di belakang bangku pengemudi dan penumpang. Berhubung ini mobil roadster dan scoopnya diletakkan di atas, makanya Bugatti mendesainnya untuk sekuat mungkin, just in case, kalau mobilnya mengalami kecelakaan dan terbalik. Nah, di antara kedua scoopnya terdapat sebuah panel kaca kecil yang bertugas untuk mencegah udara panas dari ruang mesinnya masuk ke kabin. Ya maklum aja karena ruang mesin monsternya itu kan ada di belakang jok persis ya. Selayaknya Bugatti lainnya, Mistral juga menyediakan kualitas interior yang pastinya mewah. Ya, sesuai standarnya Bugatti lah. Sebetulnya kalau dilihat sekilas, tampilan interiornya Mistral ini cukup simple sih. Bahkan kalau mau dibilang ini sebetulnya masih sama kayak interiornya Chiron.
Ini kalau pakai istilahnya netizen otomotif Indonesia itu salam satu dashboard kayaknya ya. Dari layoutnya seakan menunjukkan kalau Mistral ini ditujukan untuk mereka yang nggak cuma suka dengan kemewahan, tapi juga fokus pada performance. Di dashboardnya nggak tersedia layar multimedia layaknya mobil lain. Layar digital multifungsinya itu cuma tersedia di instrumen clusternya. Jadi di tengah dashboard itu nggak kebanyakan instrumen gitu. Seakan memang Bugatti itu pengen kita fokus ke pengendaraannya aja. Secara logika sih masuk akal ya. Kalau kita mengendarai mobil dengan performa setinggi ini, pasti kita butuh level fokus yang paling tinggi. Karena kalau meleng dikit bisa berakibat fatal, baik bagi fisik maupun rekening. Tapi ada alasan lain kenapa Bugatti nggak kasih layar segede nampan di dashboardnya Mistral. Dan ini alasan yang masuk akal. Bugatti nggak kasih layar di dashboardnya karena mereka merasa hal tersebut akan membuat kabinnya jadi ketinggalan zaman di beberapa dekade ke depan. Mereka mau Mistral ini jadi future classic. Dan untuk itu mereka nggak mau kasih barang-barang high-tech yang mana siklus perkembangannya juga cepet banget kan. Nice sih. Salah satu highlight atau detail menarik yang ada di interior Mistral adalah si tuas transmisinya. Tuas transmisinya sendiri terbuat dari bongkahan aluminium yang dibentuk gitu ya, dipahat menjadi sebuah tuas. Kemudian tuas ini dikombinasikan dengan balutan kayu berwarna coklat pucat gitu ya, berwarna doff atau matte. Kemudian di sisi depan tuasnya ada sebuah bongkahan batu amber. Kalau menurut Wikipedia sih, amber ini semacam fossilized resin dari pohon yang sering dijadikan untuk perhiasan juga. Nah, di dalam ambernya ini Bugatti menyisipkan sebuah pahatan dancing elephant atau gajah yang menari. Jadi cerita di baliknya, si Dancing Elephant ini adalah salah satu karya seni dari Rembrandt Bugatti, kakak dari foundernya Bugatti, si Ettore Bugatti. Pahatan Dancing Elephant ini dulu pernah dijadikan ornamen di kap mesinnya Bugatti tipe 37 pada tahun 1927 dan 1933. Jadi semacam spirit of ecstasy-nya Rolls-Royce lah. Tapi memang overall kabinnya Mistral walaupun simple tetap kelihatan keren sih ya. Makanya tadinya sih saya mau SPK Mistral tapi sayang udah sold out aja gitu ya. Soalnya jumlah produksinya terbatas cuma 99 unit. Untuk harganya? Nah, Mistral ini dibanderol dengan harga per unit sebesar 5,1 juta dolar. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Bugatti Mistral. Sebuah mobil Bugatti sebagai perpisahan kita dengan mesin monster legendaris mereka, W16. Gimana menurut kalian soal Mistral? Kerenan mana dibanding roadster hypercar lain, macam punyanya Koenigsegg atau punyanya Pagani? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.